Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana Fakultas Hukum semester 2. Kali ini saya akan coba meringkas apa yang telah saya dapatkan dalam pertemuan 8 mata kuliah hukum pidana. Di pertemuan 8 ini dibahas mengenai sifat melawan hukum. Baik, pada bab 5 ini, sifat melawan hukum, unsur-unsur tindak pidana melawan hukum ini, yang pertama, termasuk ke dalam unsur objektif. Mengapa demikian? Karena merupakan penilaian terhadap perbuatan, bukan terhadap pelaku tetapi terhadap perbuatannya. Kemudian yang kedua, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan undang-undang. Dengan kata lain, jika perbuatan tersebut masuk ke dalam undang-undang, kemudian kita melanggarnya, maka itu masuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Kemudian yang ketiga, karena hal ini masuk ke dalam undang-undang, maka apabila ada suatu perbuatan di dalam masyarakat yang tidak diatur dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum atau tidak memiliki konsekuensi. Tetapi di dalam prakteknya tidak demikian. Ada pula perbuatan yang benar-benar diatur di dalam undang-undang tetapi ternyata pelakunya tidak disebut melawan hukum, yang artinya ia tidak dikenakan sanksi pidana. Baik, saya akan lanjutkan dengan contoh yang Ibu Dekan berikan. Jadi saya akan coba menceritakan kembali apa yang telah dicontohkan. Di sini ada kasus undang-undang kehewanan. Kejadiannya sekitar tahun 1930-an di negeri Belanda. Ada putusan Mahkamah Agung atau Arrest Hoogstraat. Arrest Hoogstraat ini adalah putusan tertinggi dari pengadilan atau dengan kata lain Mahkamah Agung. Di negeri Belanda pada saat itu memiliki peraturan undang-undang atau dalam salah satu pasal dalam undang-undang di negeri Belanda mengatakan bahwa barang siapa yang menyatukan atau mengandangkan hewan yang sedang sakit dengan sapi yang sehat, maka ia akan dikenakan sanksi pidana. Jadi pada saat itu di negeri Belanda ada penyakit mewabah terjadi terhadap sapi, dan apabila kita mengkonsumsi daging sapi tersebut, maka penyakitnya akan menular kepada manusia. Nah, atas dasar ini ada seorang dokter hewan di kota Huizan. Ia yang pertama ia melakukan atau memindahkan sapi-sapi tersebut jauh dari pemukiman warga. Nah, yang pertama ia tidak meminta anggaran dari negara untuk mengandangkan atau memindahkan sapi-sapi tersebut. Jadi, ia menggunakan uang pribadi untuk memindahkan sapi-sapi tersebut jauh dari pemukiman. Kemudian yang kedua, dokter hewan ini berani mengeluarkan uang pribadi dengan memiliki pemikiran bahwa kepentingan umum lebih penting dan harus dilayani dibandingkan dengan kepentingan hewan. Jadi, kesehatan manusia itu lebih utama dibandingkan dengan kesehatan hewan. Kemudian, yang ketiga, dokter hewan ini tidak meminta uang kepada pemilik sapi ketika akan memindahkan sapi-sapi tersebut. Jadi, dia tidak mendapat keuntungan atau dia tidak merugikan siapapun di dalam hal ini. Nah, perbuatan dokter hewan ini jelas-jelas perbuatan tindak pidana, karena jika dilihat atau merujuk pada undang-undang negeri Belanda pada saat itu, dia sudah melanggar kesehatan kehewanan. Dan yang pertama, di peradilan pertama ia dipidanakan, kemudian di peradilan tingkat kasasi
dokter hewan ini dibebaskan oleh hakim. Karena hakim memiliki pertimbangan bahwa yang pertama, negara tidak dirugikan. Kemudian yang kedua, kepentingan umum dilayani atau terlayani. Tadi ya, dengan memiliki pemikiran bahwa kesehatan manusia itu lebih penting. Dan kemudian yang ketiga, dia tidak meminta bayaran kepada pemilik sapi, atau dengan kata lain, dia tidak merugikan orang lain dan tidak mendapat keuntungan dari hal ini. Nah, kemudian dari contoh kasus ini, dari tiga dasar pertimbangan ini sering digunakan untuk para koruptor atau digunakan untuk kasusnya para koruptor mengembalikan uangnya ke negara. Jadi misalnya saya korupsi uang 1 miliar terhadap negara, dan kemudian saya hanya mengembalikan uang sejumlah 1 miliar lagi itu kepada negara. Dengan cara seperti itu kasus menjadi selesai. Nah, hanya selesai sampai sebatas mengembalikan uang kepada negara. Pada saat itu yang berkenaan kasus korupsi ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Jadi sekali lagi hanya selesai dengan pengembalian uang. Dan sekarang dikuatkan lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 terhadap tindak pidana korupsi. Jadi paradigmanya sudah berubah. Tidak sebatas saya korupsi 1 miliar, kemudian saya mengembalikan uang tersebut kepada negara dengan jumlah yang sama 1 miliar dengan hal itu kasus menjadi selesai. Nah, hal ini sudah tidak terjadi lagi karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini sudah tidak berlaku lagi. Dilihat dari berbahayanya perbuatan korupsi, sehingga apabila kita melihat dalam pasal-pasal tentang korupsi, tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tapi korupsi ini juga dapat menguntungkan orang lain. Dengan menguntungkan orang lain juga dapat dikenakan pasal tindak pidana korupsi. Kira-kira itu dia contoh yang dapat saya berikan, contoh yang saya dapatkan dari Ibu Dekan. Nah, kemudian saya akan lanjut lagi pada melawan hukum itu ada 2 aliran. Saya akan menjelaskan ini di dalam part 2.